di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Saya ingin melakukan co-branding ya dengan Amin Rais. Teman saya yang pasti nggak tahu yang tukang cilok, tukang batagor, Pak Rustam. Apa itu co-branding? Wes pokoknya co-branding. Kita lihat Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda, Amin Rais Official ya. 49.000 viewers 11 jam. Apa isinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini Amin Rais, rekam jejaknya 2 presiden bisa tumbang di tangan Amin Rais ya. 1, Pak Harto menyatakan berhenti, dan kedua Gus Dur yang dibawa ke sidang apa waktu itu ya, sidang luar biasa MPR, dan Gus Dur nggak datang dan kemudian dicabut ya, dia sebagai ketua MPR dicabut kekuasaannya, terpaksa keluar dari istana Gus Dur. Jadi ini Amin Rais, Bapak Reformasi, bukan orang biasa. Meskipun makannya gudeg, tapi dia dalam sejarah politik Indonesia modern prestasinya gemilang. Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya membuat imbauan bahasanya pelan padahal ya. kita Pak Joko Widodo. Intonasinya itu temanya memang Pak Jokowi datar. hentikan Hentikan manuver politik Anda. Manuver politik Anda, hentikan. Jadi saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya. Apa berbahaya? Yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Tangan-tangan kekuasaannya. Manuver yang tanpa ragu-ragu, juga tanpa rasa malu. Tanpa rasa malu. Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai adik iparnya Anwar Usman, memutuskan menambah 1 tahun lagi buat Firly Bahuri CS sebagai pimpinan KPK sampai Desember Anwar Usman 2024 yang mengatakan tidak pernah takut kepada siapapun
kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga takut pada kakak iparnya Kakanda Joko. Kakanda Jokowi maksudnya. Nah, berikutnya tentu seizin Jokowi, Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tim percepatan Tim ini reformasi terdiri hukum. dari pakar-pakar hukum kenamaan. Mereka bekerja Pak Mahfud kan sampai akhir Desember temannya Pak tahun Amin. 2023 ini. Hmm. Itu rencananya. Tapi anehnya Ayo. hasil tim tersebut nantinya berupa naskah akademis dan Naskah rancangan akademis. tahapan reformasi hukum itu diperuntukkan buat pemerintah yang akan datang. Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menurut saya ini menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Yang sekarang Jadi ini. dengan kata lain, supaya lawless Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat Apa bahasa? nanti. Lawless. Nah, langkah tidak masuk Lawless. akalnya logika politik hukum Pak Jokowi. Ya. Sebuah kegagalan di dunia hukum di negara kita dipaksakan supaya dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang. Nah, saya tertarik dengan kesimpulan dua orang wartawan Metro TV dalam diskusi mereka beberapa hari lalu bahwa rencana Mahfud MD itu disebut sebagai politik mercusuar reformasi hukum. Politik mercusuar reformasi hukum. Ya, ketuanya siapa? Pak Mahfud. Ayo Pak Amin, hajar aja Pak Mahfud. Karena tidak bakal dipakai oleh pemerintah yang baru nanti, maka hasilnya pasti akan dibuang ke tong sampah. Buang ke tong sampah. Jadi hanya buang-buang waktu. Ini marah, lagi marah ini. Buang ke tong sampah. Lihat wajahnya Pak Amin, sorot matanya tajam, dia marahin Pak Mahfud dan ke Pak Jokowi, ke Pak Anwar Usman dan Firly Bahuri. Wes, lawless Indonesia tanpa hukum kok harus diteruskan untuk periode berikutnya, itu untuk periode presiden yang terpilih, suruh melanjutkan hukum yang compang-camping. Marah dia, menghina presiden yang akan terpilih berikutnya, maksudnya menghina Anies Baswedan Dan mubazir itu pendapat Metro TV. Nah, sementara itu, saudaraku, kita perlu bangga dengan Profesor Dr. Denny Indrayana Nah, Denny. yang berani mengemukakan kritik-kritiknya pada berbagai praktek hukum rezim Jokowi Gini loh, Pak. yang tidak masuk akal sehat. Bisa dibilang dia memberikan leading opinion Leading dalam opinion. melakukan koreksi terhadap posisi hukum dan posisi politik Pak Jokowi. Kepakaran ilmu hukum Indrayana tidak usah diragukan lagi. Kenapa? Bahwa Denny Indrayana diberikan kontrak mengajar selama 3 tahun di Melbourne University Law School dan diberi Melbourne izin membuka Law kantor School. pengacara di Melbourne, menunjukkan kualitas kepakarannya di bidang hukum. Melbourne Law termasuk School, sekolah hukum. tata negara. Melbourne. Jadi Ya. jangan dibanding-bandingkan ya. Lantas lihat juga Pak Muldoko dan beberapa anak buahnya yang ini. tidak pernah kenal lelah untuk mengambil alih KSP ini. kepemimpinan Partai Demokrat. Cukup mengagetkan dan menggelikan menurut saya. Artinya apa yang sedang diperjuangkan tanda petik oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan supaya ada fatwa dari MA bahwa kepemimpinan AHY ilegal, yang legal adalah kepemimpinannya, pasti semua itu sepengetahuan dan seizin Pak Jokowi. Jokowi. Nah juga jangan lupa Hajar. pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanyalah Kebijakan presiden. Apalagi Pak Muldoko adalah KSP Presiden. Kepala Tentu staf. dan pasti semuanya itu atas Sepengetahuan. perintah dan arahan Jokowi. Nah, mengenai Pilpres tahun 2024 nanti, di beberapa kesempatan Dia menyasar beberapa tema ya, soal perpanjangan Firly, soal kepakaran dari Indra, soal
manuver-manuver licik dari KSP Muldoko untuk mencopet, istilahnya itu ya, Partai Demokrat. Kemudian soal Mahfud yang melakukan manuver membentuk tim percepatan reformasi hukum tadi. Ini semua apa itu? Manuver-manuver politik yang semuanya berdasarkan arahan dan sepengetahuan presiden. Karena nggak ada kebijakan menteri. Nggak ada kebijakan menteri kecuali kebijakan presiden. Berarti semuanya itu adalah grand design skenario besar yang harus diwaspadai, yang berbahaya dari presiden. Menurut Amin Rais, bukan menurut saya. Kalau ada apa-apa, Amin Rais saya. Aku lah cuma sekedar komentar. Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika. Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Bukan haknya. Dan sifat campur tangan dalam istilah cawe-cawe itu ringan saja. Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Resources sumber daya. Secara ugal-ugalan. Seluruh aparat di bawah kendalinya dikerahkan. Untuk mencapai target politiknya. Nah, saudaraku, target Pak Jokowi itu minimal dua. Pertama, satu, melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya, pemerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Jadi dia perlu presiden yang akan melindungi. Ya. Dua. Itu maunya dia. Yang kedua, supaya kebijakan politiknya yang menjadikan Indonesia jadi subordinat Beijing tetap diteruskan. Subordinat Beijing jadi bagian apa ya? Subordinat itu apa Pak Amin? Bahasanya itu ya mbok sing gampang dipahami sama teman saya Pak Rustam itu tukang baslok, tukang apa itu? Tukang batagor. Subordinat itu apa sih? Menjadi bagian ya, subordinat. Ya segitu aku ngerti maksudnya, tapi angel jelasinnya. Subordinat. Ya segitu iku. Jangan sampai Pak D. Xi Jinping, Pak D besar, menjadi murka pada Pak D kecil, Pak Jokowi, karena rencana pencaplokan Indonesia secara perlahan oleh RRC menjadi sulit atau terhambat. Jangan sampai terjadi. Ya, itu versi Xi Jinping besar. Nah, kita juga dikagetkan dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun ini 23. Tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, dan dalam PP ini pelaku usaha diizinkan mengekspor pasir laut milik Indonesia. Ya. Nah, padahal Bu Megawati ketika jadi presiden sudah melarang ekspor pasir laut sekitar 20 tahun lebih yang lalu. Jangan lupa saudaraku, Airport Changi yang dibangun tahun 1975 yang luasnya 25 km persegi, seluruhnya hasil reklamasi pasir laut Indonesia. Saudaraku, ini sekelumit cerita. Ketika saya jadi ketua MPR, saya kedatangan tamu Perdana Menteri Singapura yang ditemani Dubes Singapura di Jakarta. Ketika saya bertanya, mengapa Singapura mencuri pasir laut Indonesia dengan menggunakan puluhan dredgers sepanjang siang dan malam, nasi Perdana Menteri Singapura itu mengatakan bahwa Singapura tidak mencuri, tetapi membeli pasir laut dari pasar bebas. Kemudian saya mengatakan bahwa Anda kan tahu bahwa pasir yang Anda beli di pasar bebas itu kan hasil curian dari pasir laut Indonesia. Lalu ketika dia diam sejenak, saya mengatakan kurang lebih, Sir, you have actually committed serious crimes by purchasing the sea sand of Indonesia while being aware that it was stolen from Indonesian territory. Maksudnya apa? Jadi Bung, Sir, Anda tahu persis pasir laut yang Anda beli itu barang curian
Jadi Anda Stolen. melakukan kejahatan besar. Nah kemudian dua tamu itu nampak kaget dan segera pulang. Nah para wakil ketua MPR yang mendampingi saya lantas berkata kurang lebih, wah Pak Amin, Anda terlalu strict to the point, nggak pakai basa-basi diplomasi. Ini gaya dari Pak Amin sebagaimana video sekarang yang ditujukan ke Pak Jokowi, hentikan manuver politik Anda, adalah strict to the point, berani dan belak-belakan. Tanpa harus menghina postur Pak Jokowi, tapi kebijakannya diserang secara frontal, secara tajam, secara terus terang, nggak berbelok-belok. Itulah Amin Rais. Dengan cara itu dia menurunkan Pak Harto, dengan cara itu dia menurunkan Gus Dur. Mengungkapkan terus terang. Dan saya ingat ucapan dari Pak Nasir, Muhammad Nasir, Ketua Masyumi Majelis Syuro, partai Islam terbesar di Indonesia setelah kemerdekaan, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, ketuanya adalah Muhammad Nasir, kader, ini kader dari Pak Nasir, Amin Rais ini ya, pernah mengatakan hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau diam, tidak berbuat apa-apa, itulah kesalahan besar, kata Pak Nasir. Satu-satunya cara agar kemungkaran itu menang, kata Pak Nasir, bila kita itu berdiam diri saja. Ucapan ini ada di buku kecil terbitan Fajar Shodiq, ya. Isinya pidato Pak Nasir tahun 70 atau 71 di depan seluruh ulama Banten, dan kemudian dibukukan buku tipis itu, diterbitkan di Dewan Dakwah ya, media Dewan Dakwah Keramat Raya 45. Saya dapat di sana, dan di halaman kedua cover, terus dibaliknya itu berarti halaman kedua, itu ada tulisan Pak Nasir, satu-satunya cara agar kemungkaran menang ialah jika kita berdiam diri saja. Dan isi dari buku tipis itu A4 bagi 4, kertas HVS bagi 4, kertas koran kalau nggak salah ya, itu adalah pidato atau tausiah atau ucapan Pak Nasir di depan ulama sebanten. Dan Amin Rais adalah salah satu kader terbaik dari Muhammad Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri tahun 50 NKRI, yaitu Muhammad Nasir. Dan beberapa kata-kata yang tadi, mulailah dari yang ada, karena yang ada adalah lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan, dan hindarkan kesalahan besar adalah kesalahan tidak berbuat apa-apa. Dan juga itu ada di Kapita Selekta jilid 2 atau jilid 1, saya lupa. Sementara ucapan Pak Nasir, satu-satunya kemungkaran bisa menang apabila kita berdiam diri saja. Nah, Amin Rais itu terkenal orang yang tidak berdiam diri saja. Dia menyatakan kehendaknya dengan jujur, dengan apa adanya, dengan berani dan terus terang, tidak berbelok-belok, straight to the point. Dan kalau begini caranya, Pak Jokowi bisa tumbang karena Amin Rais official. Sebagaimana dulu zaman reformasi, Amin Rais melakukan serangan-serangan terhadap penguasa, yaitu Pak Harto dan Pak Habibie sebagai wakil presiden, supaya terjadi di kolom resonansi di koran Republika. Saya baca, ikuti terus resonansi tentang suksesi 2 pintu. Harus terjadinya perubahan kepemimpinan nasional, presiden sekaligus wakil presiden, karena satu paket tuh, orde baru, suksesi 2 pintu. Dan akhirnya tulisan-tulisan itu menumbangkan Pak Harto dan menyatakan mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998. Salah satunya adalah sumbangan serangan-serangan pikiran dan gagasan-gagasan yang straight, langsung to the point, menyerang titik jantung kekuasaan Pak Harto dan juga Gus Dur. Inilah wajah Amin Rais, satu profil politisi Indonesia modern yang berhasil menurunkan 2 presiden. Selebihnya supaya nggak kepanjangan, saya stop dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusin dulu ya.
Tetapi mereka menyalami saya dengan hangat. Beliau-beliau itu adalah Pak Ginanjar Kartasasmita, Pak Legend Hari Sabarno, almarhum sekarang, Pak Insinyur Sucipto, juga sudah almarhum, dan Kiai Haji Khalil Bisri, juga sudah almarhum. Jadi Pak Jokowi, Anda mau membuat keputusan apa lagi supaya negara kita makin lemah? Jadi Pak Jokowi, tinggal 15 sampai 16 bulan lagi Anda jadi presiden. Tolonglah pegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan jangan percaya pada sejumlah surveyor yang memuji-muji Anda. Kata Bang Edi Mulyadi, mereka itu bukan surveyors, tapi survei. Ya. Asal terus dibayar, mereka akan terus menyala dan bekerja sesuai pesanan. Survei. Ada 7 orang surveyor. Survei pembayar. Bayaran itu menurut survei bayaran siapa? Mulyadi, siapa ini? Yakni Yunanto Wijaya. Oh, Yunanto. Maaf, orang yang WNI non pri itu ya. Iya, dia membela Ahok, dia zamannya apa itu DKI ya. Selalu menempatkan Anies di bawah survei itu. Tapi akhirnya yang jadi dengan izin Allah Anies Baswedan jadi siapa? Jadi gubernur. Ya, Yunanto itu selalu surveinya memihak Ahok, itu biasa itu. Kemudian Saiful Muzani. Saiful Muzani, orang Ciputat, ya, orang apa itu dari grup diskusi Flamboyant Circle kalau nggak salah ya, Fakultas Usuluddin. Saya pernah naik satu angkot dulu itu, sampai ke Lebak Bulus. Saiful Muzani, iya itu, katanya orang kaya sekarang, punya ini dia. Punya bukit katanya di Jawa Barat atau di Banten, dia beli katanya. Jangan percaya, itu gosip kali. Lantas Burhanuddin Muhtadi. Oh, sama-sama Burhanuddin Muhtadi. Ya, orang sama-sama orang Ciputat, orang UIN. Ya, saya 14 semester di sana jadi OB, office boy, cleaning service 14 semester. Saya kenal sama Saiful Muzani dan Burhanuddin Muhtadi namanya. Orang dua-duanya orang Fakultas Usuluddin tuh. Saya kan suka ini ngepel dari kelas ke kelas. 14 semester saya di UIN, Universitas Islam Negeri, dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Saya 14 semester di sana 7 tahun. Gosek WC. Hanta Yuda. Wah, Hanta Yuda. Chania. Hanta Yuda kayaknya orang intelektual tapi rupanya survei ya. Surveyor bayaran doh. Sama dengan siapa itu? Burhanuddin Muhtadi yang lulusan Australia ya. Yang anak buahnya ini kalau nggak salah. Burhanuddin itu anak buahnya Hendro Priyono, dibiayai apa ya? Sampai S3 gitu. Kadernya inilah Hendro Priyono. Nggak tahu bener apa enggak, nanti dicek ya, dikomentari siapa sih Burhanuddin Muhtadi, siapa sih Saiful Muzani, siapa sih Hanta Yuda itu ya. Nago, Denny JA. Denny JA, saya pernah ke rumahnya di Cawang itu, di gang apa deket Gang Pedati. Saya pernah ke rumahnya waktu dia lagi belajar TOEFL, mau belajar ke Amerika. Kata maknya lagi belajar TOEFL katanya, lagi belajar bahasa Inggris, mau ngambil S3 ke Amerika. Kata maknya, saya ke rumahnya di gang itu di Jakarta Timur, di Cawang. Dan Muhammad Qodari. Wah, Muhammad Qodari yang mengusulkan presiden 3 periode. Orang UI ya. Daripada bayarannya untuk bikin survei nggak jelas, mending kirim aja nanti ke ini ya, ke majelis ini apa, Masjid 6 Syuhada. Udah saya resmikan, tinggal lantai 2 perlu 200 juta lagi. Kirim aja ke sana duitnya, jangan ke para itu survei itu ya toh. Untuk bikin masjid aja, Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali ya. Udah habis 350 juta, kurang 200 juta lagi. Kirim aja ke situ. Nomor rekeningnya.
BSI 1012656781 ya, atas nama Yudi. Nanti kita laporkan ya. Bravo, Bang Edi Mulyadi. Ya. Nah, semoga pesan saya sampai ke Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda. Hentikan manuver ugal-ugalan Anda, kata Pak Amin loh, bukan kata saya. Dia begini tangannya, barusan saya begini, salah berarti ya? Manuver politik, ya. Kalau Anda tidak menghentikan manuver politik Anda yang ugal-ugalan itu, saya khawatir Anda bisa terjungkal di tengah jalan. Jadi tugas saya cuma menyampaikan, mudah-mudahan. Kalau Anda tidak menghentikan manuver politik yang ugal-ugalan, Anda terjungkal. Wah, bahaya ini. Satu forecasting. Forecasting itu apa? Ramalan. Sebagai seorang politisi dan pemain politik, sebagai ketua MPR dan berhasil menurunkan Gus Dur dan Pak Harto, dan insting politiknya tentu Amin Rais adalah tidak meragukan ya, insting politik. Kalau Anda tidak menghentikan manuver politik yang ugal-ugalan, saya khawatir Jokowi terjungkal. Mudah-mudahan Anda bisa pikirkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top. Nilainya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.